Telah hadir di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT Medco Power Indonesia, Bapak Eka Satria, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang investasi. Selamat pagi Pak Eka, apa kabarnya Pak? Pagi Sasha, baik. Bagaimana kabarnya? Baik juga Pak Eka. Pak Eka, pemerintah telah mengumumkan terkait RUPTL 2025 hingga 2034 yang juga menjadi fondasi Pak untuk mencapai net zero emissions 2060 maksud kami. Nah, ini bagaimana tanggapan Anda dari sisi kacamata sektor swasta dan juga sebagai WKO Kadin? Ya. Pertama-tama tentunya kami dari sektor swasta juga mengapresiasi ya usaha-usaha pemerintah ini. Saya pikir bagus karena kan program Pak Prabowo Astacita kita harus melaksanakan kemandirian energi ya. Nah, kalau saya lihat RUPTL terbaru ini sangat progresif, Mbak. Sangat progresif karena sektor EBT ya akan berperan sangat tinggi ya. 76% nanti ke depan yang pembangkit baru itu akan disuplai oleh sektor energi baru terbarukan ya. Namun demikian kami juga melihat ya bahwa usaha-usaha progresif ini sangat agresif ya, agresif membutuhkan kerjasama semua pihak ya. Pemerintah, BUMN, PLN, sektor swasta, investor, dan juga nanti industri dan masyarakat yang menikmatinya. Ya. Kenapa saya sebut agresif? Karena it's never been done before. Dalam waktu 10 tahun, ya, investasi yang dibutuhkan cukup tinggi. Kalau kita lihat ada hampir dari sana itu kira-kira 2.900 triliun investasi yang dibutuhkan. Okay. Di situ ada 2.100 triliun dari sektor swasta, 2.100 triliun pembangkit yang nantinya 71%-nya dari sektor swasta. Jumlahnya sekitar 1.500 triliun. Dari segi peningkatan juga tadi Mbak Sasa cerita ada 42 gigawatt sekian ya dari pembangkit EBT. Artinya setiap tahunnya ada sekitar 4-5 gigawatt. Padahal track record kita nggak sampai seperti itu, artinya ada peningkatan mungkin 7-10 kali lipat dari apa yang kita deliver sekarang ini. Nggak hanya itu, kita tahu bahwa pembangkit terbarukan itu membutuhkan infrastruktur, jaringan, ya, smart grid yang juga harus disiapkan oleh pemerintah. Jadi memang PR-nya sangat banyak, tapi di sisi lain kami di sektor swasta melihat bahwa kalau kita berhasil melaksanakan hal ini bisa menjadi salah satu sumber ya, devisa, sumber ekonomi yang bisa menumpang ekonomi ke depan ya. Pemerintah menargetkan 8-8,5%. Ekonomi hijau ini bisa menjadi salah satu tulang punggungnya. Jadi secara garis besar kami menghargai sangat progresif, tapi sangat agresif, di mana kita sama-sama harus bekerjasama untuk merealisasikannya. Oke, tadi Anda katakan PR-nya masih cukup besar Pak, tapi di satu sisi tentunya ini menjadi peluang juga ya Pak. Mungkin bagaimana dari segi sektor swasta bisa berkontribusi turut dalam target pemerintah Pak. Mungkin bagaimana approach atau pendekatan yang akan dilakukan dari sektor swasta, utamanya terkait dengan pembiayaan hijau Pak. Ya, begini Mbak, kalau kita bicara mengenai pembiayaan ya, mungkin kita harus lihat tahun-tahun sebelumnya ya. Kita melihat bahwa sektor energi secara keseluruhan itu Indonesia tahun 2024 itu sekitar 500 triliun. Jadi sebenarnya kapasitasnya ada di sana Mbak. Jadi memang ada di sana, sektor energi itu tentu terbagi, ada oil and gas, ada batu bara, ada mining dan listrik gitu ya, dan juga energi terbarukan. Namun sayangnya dari porsi 500 triliun itu, porsi energi terbarukannya hanya sekitar 5% baru. Jadi 5% itu kan kira-kira kita bicara mengenai 25T gitu ya. Sementara kalau kita lihat tadi investasi yang dibutuhkan itu kan lebih dari 150T ke atas. Jadi memang diperlukan usaha-usaha bersama untuk menarik investasi. Sumbernya saya rasa ada karena Indonesia membutuhkan energi. Cuman PR kita bersama adalah memastikan bahwa sektor tersebut atraktif, bankable gitu ya. Industrinya dapat diterima oleh investor. Karena memang sekarang investasi di sektor migas itu lebih menarik. Return-nya sangat bagus ya di atas 15%.
Bagaimana memastikan nih sektor energi terbarukan ini juga sama seperti sektor-sektor fosil. Jadi memang kesimpulannya resourcesnya ada, dananya ada, tapi PR kita bersama bagaimana memastikan sehingga teman-teman swasta, investor ini mau berlomba-lomba ya berinvestasi di sektor energi terbarukan. Ya. Tadi sebelumnya Anda juga katakan bahwa langkah ini kan bisa dikatakan progresif tapi agresif. Dan bahkan dalam RUPTL yang terbaru tersebut Pak, ditetapkan penambahan kapasitas EBT bahkan plus storage sebesar 52,9 gigawatt hingga 2034. Nah, apa saja poin-poin yang disoroti oleh Anda khususnya dari segi kacamata WKU Kadin? Jadi gini, kalau kita pilah ya yang tadi Mbak cerita 52,9 itu sebenarnya kita lihat ada dua porsi besar gitu ya. Jadi investasi itu dibutuhkan, pemerintah mengatakan bahwa less push energi terbarukan, energi baru dan juga storage capacities. Di situ pemerintah sudah menargetkan untuk energi barunya akan ada nuklir sekitar 0,5 gigawatt, which is saya pikir bagus sekali. Terus pemerintah juga bilang bahwa kita perlu storage system karena kan energi terbarukan itu sifatnya intermittent. Nah, menurut hemat kami kalau kita pilah ya dari rencana tersebut ada dua sektor yang akan digarap di energi baru terbarukan itu. Satu adalah energi terbarukan yang sifatnya base load. Nah, base load itu contohnya geothermal dan juga air. Nah, base load ini dibutuhkan karena apa? Ini ujung-ujungnya adalah energi security kita, reliability kita. Jadi kami berpendapat memang sektor geothermal dan sektor air ini harus kita push. Karena dari situlah kita bisa menggantikan nanti fungsi batu bara dan gas. Kita tahu kenapa batu bara dan gas itu sangat dominan, karena dia bisa memberikan yang namanya base load dan juga itu. Jadi harus kita push. Nah, ada bucket kedua yaitu energi terbarukan yang sifatnya intermittent, yaitu solar dan angin, ya kan ya. Indonesia mempunyai potensi solar yang sangat besar, ya, digadang-gadang sampai 3.200 gigawatt loh Mbak, sangat besar. Jadi a fraction of it itu cukup sebenarnya untuk Indonesia. Angin juga begitu. Problemnya angin dan solar itu intermittent. Kalau siang ada, malamnya nggak ada. Nah, dan juga posisinya sangat tersebar. Artinya apa? Artinya nomor satu, dia perlu infrastruktur jaringan transmisi dan juga smart grid. Ya kan? Jadi PR-nya adalah pemerintah, kita semua harus menyiapkan sistemnya. Ya kan, ya? Itu satu. Ya. Yang kedua, problem di sana adalah bahwa energi terbarukan itu membutuhkan support, ya, perizinan, ya kan ya, dan juga insentif, ya kan ya. Jadi saya pikir itu harus kita perhatikan. Isu lain adalah sektor baru ini membutuhkan ekosistem di dalam pelaksanaannya. Jadi industri-industri turunannya, hilirisasinya, Presiden Prabowo baru meresmikan ya industri integrasi baterai yang di Kerawang kemarin, itu juga harus didorong. Karena tidak mungkin ada energi terbarukan tanpa adanya, terutama yang tadi intermittent itu, tanpa adanya industri pendukungnya seperti industri solar, industri baterai. Jadi ini hanya akan jalan kalau industri-industri pendukung tadi itu berjalan. Oke. Kalau dari Medco Power sendiri Pak, mungkin langkah apa yang akan diambil untuk bisa menyukseskan target pemerintah? Apakah ada target-target portofolio dari RUPTL 2025-2034 ini Pak yang ditargetkan pemerintah? Ya, kalau kita bicara mengenai Medco Power, ya kan, mungkin sedikit gambaran. Kami ini kan merupakan bagian daripada Medco Energy Group, ya kan ya. Jadi Medco Energy ini adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang energi dan natural resources. Jadi buat kami di Medco Power, mandat kami jelas ya bahwa sektor bisnis kami adalah power dan energi terbarukan, gitu ya. Saat ini kami aktif ya mendukung pemerintah untuk mengembangkan sektor energi yang bersih dan juga terbarukan.
kami selalu Pak Prabowo dan Pak Bahlil alhamdulillah meresmikan ada 15 di 15 provinsi itu proyek-proyek energi terbarukan. Ada sekitar 395 dan 2 proyek diantaranya itu kebetulan kami yang mengembangkan, yaitu di Ijen, Jawa Timur dan di Bali. Bali, di mana di Ijen itu kami mengembangkan geothermal 35 megawatt yang pertama di Jawa Timur. Jawa Timur memiliki potensi geothermal. Dan juga di Bali. Ya, di Bali ini memang ada aspirasi bahwa energinya bersih. Kami juga mengembangkan pembangkit solar yang terbesar atau PV yang terbesar di Bali, 25 megawatt, yang nanti akan kami kembangkan menjadi 50 megawatt. Oke. Jadi kami sangat aktif membantu pemerintah. Selain di situ, jangan lupa bahwa Pak Prabowo juga mengatakan, Pak Bahlil mengatakan bahwa Indonesia ini kaya akan energi terbarukan. Ya, kita ini di bless, kita punya ada 3.800 energi terbarukan, kita punya critical minerals, kita punya storage capacities gitu, Mbak ya. Nah, potensi ini kalau kita lihat ASEAN secara keseluruhan, regional ini kan potensinya ada 700 juta jiwa, sekitar ada mungkin 3,5 triliun US ekonomi. Ini juga bisa menjadi potensi kita ya kan ya untuk market ke depan. Jadi selain RUPTL sekarang kita bicara captive sama regional market. Jadi kami ikut mendorong ya program pemerintah swasembada energi bersih, mengembangkan industrinya dan juga mendorong Indonesia menjadi lumbung energi terbarukan ke depannya.